Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini mengenai rangkaian tegas. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana penjelasan analisis tegas yang disampaikan oleh Hope ya. Ingat kemarin bagusnya gimana? Gaya yang menarik tegas nilainya sama dengan konstanta tegas dikali dengan delta X. Ada tanda negatif, negatif hanya menyatakan apa? Arah saja. Baik, sekarang kita lihat kombinasi rangkaian tegas. Pertama kita lihat bagaimana kalau tegas di rangkai seri. Ya. Contohnya seperti ini. Jika ada dua tegas, ya, disambung satu ujungnya, digambar, ya. Maka tegas pertama dan kedua dirangkai secara seri. Nah logikanya kalau satu ujungnya disambung seri, berarti kalau ada dua ujungnya disambung, nanti lawannya apa? Nah, temannya paralel. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Kalau dua tugas ini kita beri gaya ke bawah, maka nanti tugas tersebut akan bertambah panjang. Ya. Katakanlah delta X pertambahan panjang pegas tersebut adalah penjumlahan pertambahan panjang pegas pertama dan pegas kedua. Delta X di sini pertambahan panjang ya. Nah, jika pegasnya lebih dari 2, tambahkan. Ada berapa banyak pegas di rangkai seri, tinggal kita jumlahkan saja. Oke, sekarang begini. Dari hukum Hooke F sama dengan K dikali delta X. Seandainya kita mau hitung delta X, maka delta X dari sini apa? F dibagi dengan nilai. Maka delta X seri kita bagilah gaya yang menariknya dengan konstanta kalau tugas di rangkai seri. Ya, katakanlah F-nya ini Fs ya, gaya yang menarik pada tugas di rangkai seri. Sedangkan delta X1 bagilah gaya yang bekerja pada X1 dengan konstanta tugas pertama. Sedangkan delta X2 sama, bagi gaya yang menarik tugas kedua dengan tugas konstanta tugas kedua. Jika lebih dari 2, nanti kita tambahkan terus sampai berapa banyak tugas tersebut kita rangkai seri. Baik, perhatikan gambar. Dalam hal ini, kalau tugas ditarik ke bawah dengan gaya tertentu, maka dalam hal ini gaya yang menarik ini karena tugasnya satu jalan, gaya yang kita berikan besar gaya itulah yang menarik tugas kedua dan gaya yang samalah akan menarik tugas pertama. Artinya, kalau tugas di rangkai seri, gaya yang menarik tiap-tiap tugas nilainya sama, sehingga F-nya ini bisa kita bagi. Artinya gaya tariknya besarnya sama. Nah sehingga kita bisa sederhanakan ya, jika tugas di rangkai seri persamaannya seperti ini, seper K1 dijumlah seper K2, lebih dari 2 jumlahkan sampai berapa banyak tugas kita rangkai seri, atau kalau kita sederhanakan penulisannya, jika tugas di rangkai seri kita gunakan notasi sigma ya. Ini bisa kita tulis sigma seper K. Inilah menghitung konstanta kalau tugas di rangkai seri. Nah sekarang yang kedua, kita akan lihat bagaimana jika tugas di rangkai paralel ya. Nah kalau paralel lebih kurang gambarnya seperti ini. Katakan ini tugas pertama, yang di sini tugas kedua ya. Berikut nanti ada tugas ketiga di sini. Dan misalkan ya, nah ini kita tarik dengan gaya tertentu ya. Katakanlah yang di kiri konstanta tugasnya K1, ini K2, anggaplah ini K3. Nah sekarang kita lihat, jika kita tarik dengan gaya tertentu,
maka masing-masing pegas ini akan bertambah panjang. Ya, bayangkan ya. Ini kita tarik, pegas akan bertambah panjang. Ya. Nah, kemudian kalau kita analisis gambar tersebut, perhatikan, seandainya gaya yang kita berikan ini gaya yang kita berikan adalah F, karena pegasnya ada 3, maka gaya ini akan sebagian diberikan ke pegas pertama, sebagian menarik pegas kedua, dan sebagian lagi akan menarik pegas ketiga. Sehingga kalau kita tuliskan mengacu ke hukum Hooke, kita akan peroleh F itu sebagian dikasih ke gaya pada pegas pertama, kemudian diberikan ke pegas kedua, lalu selebihnya diberikan pada pegas ketiga, sehingga kita tulis F-nya jumlahkan F1, F2, F3 dan seterusnya. Bisa dibayangkan ya, kalau gaya ini menarik ke bawah karena pegasnya ada 3, maka gayanya ini terbagi 3, sebagian di sini, di tengah dan di ujung tengah. Nah sekarang hukum Hooke-nya kita ganti kemarin. Ya, maka kalau kita katakanlah F ini F untuk pegas dirangkai paralel, maka dari hukum Hooke F paralel itu adalah K paralel dikali delta X, katakanlah XP samakan dengan ya F1 tentu K1 kali delta X1, seterusnya F2 dijumlah lagi ya K2 dikali delta X2, berikut untuk F3 K3 dikali delta X3 dan seterusnya. Nah sekarang bayangkan gambar, karena gayanya menarik ke bawah sama, delta X yang dihasilkan adalah penjumlahan delta X ke tiga pegas, sehingga dalam hal ini, maaf ya, saya ralat ya, ketika kita beri gaya sebesar F, pertambahan panjang pada tiap pegas besarnya akan sama ya. Kenapa? Karena gaya F ini menarik kemari ke sini dan ke pegas 3 sekaligus. Nah sehingga dalam hal ini delta X-nya sama, maka delta X1, X2, X3 kita bisa hilangkan ya, kita bagi, maka akan kita peroleh kalau pegas dirangkai paralel, kita akan peroleh nilainya K1 dijumlah K2 dan K3 lebih dari 3, jumlahkan terus sampai berapa banyak pegas diparalelkan. Atau kalau kita gunakan notasi sigma, kita bisa sederhanakan penulisannya, K pegas itu sama dengan sigma K. Baik, inilah rumus menghitung K total, apakah pegas dirangkai seri maupun pegas dirangkai paralel. Jadi kalau di SMP kita sudah belajar menghitung hambatan seri dan hambatan paralel, pegas kebalikan hambatan. Ingat hambatan kemarin gimana? Seri dijumlah, paralel diseper. Nah kalau pegas terbalik, justru paralelnya dijumlahkan, rangkai seri pegas diseperkan.